Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah, seorang guru honorer. Pikiran dan hati saya benar-benar sedang semrawut Buya. Terutama selalu berpikir di bidang ekonomi atau keuangan. Belakangan ini merasa sulit, sempit, dan sedangkan istri sedang hamil. Di hati dan pikiran dan telinga seolah-olah ada yang membisikkan, udah cerai saja. Buya, saya minta solusi yang terbaik. Sejujurnya hati ini menangis dan gelisah. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Baik, itu bisikan syaitan yang menyuruh Anda mencerai istri gara-gara ngandung, kemudian gara-gara sempit ekonomi dan sebagainya. Memang kalau sudah cerai langsung banyak duitnya. Ketahuilah bahwa harus Anda yakini atau khusnudzon kepada Allah bersama hadirnya anak akan ada rizki nanti. Bahkan Anda harus khusnudzon kepada Allah dengan pernikahan, Allah akan lapangkan rizki insyaAllah. Nah, adapun mengatasi ekonomi yang sempit ini ada dua cara. Cara lahir dan batin. Dan ternyata cara batin itu lebih jitu daripada cara zahir. Cara zahirnya Anda usaha kerja. Cara batinnya itu yang paling penting. Cara batin di dalam mengatasi ekonomi adalah membiasakan dengan hidup sederhana dan menerima pemberian dari Allah. Itu yang menjadikan dirimu kaya, biarpun tidak ada sesuatu di tanganmu. Yang repot adalah di dalam hatimu jika dikuasai tamak, rakus, biarpun kamu punya gunung emas satu, minta gunung yang kedua. Jadi bukan karena uang. Banyak di sebuah tempat uang barokahnya hanya sedikit sekali, tapi hidupnya nyaman, senyum terus, anaknya banyak, setahun sekali melahirkan. Anda baru satu sudah stres. Jadi yang perlu dibenahi hati Anda. Maka saya ajarkan, biasakan dengan sederhana, jangan gengsi, jangan mengikuti gaya hidupnya orang. Jadi di antara hiduplah sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah tidak dikejar oleh ambisi untuk mengikuti gaya hidupnya orang. Hidup sederhana, kemudian syukur apa yang Allah karuniakan, kemudian jangan meniru gaya hidupnya orang. Tetangganya beli ini, pengen beli itu, tapi beli motor, tersiksa dia. Makanya penyakit ngiri sebetulnya itu. Tapi kalau orang hidupnya Masya Allah, kita menemukan ke orang tuh gaji sehari untuk makan sehari, tapi hidupnya riang gembira. Ada orang mobilnya 6 jejer tapi stres di rumah tangganya. Jadi mohonlah. Jadi menjalani hidup itu mudah, kesederhanaan. Makan aja gaya banget. Kalau enggak gaya mahal enggak mau. Subhanallah, bajunya harus mahal-mahal. Pergi ke Tegal Bubuk sana, sama saya tak anterin nanti. Yang di luar enggak ngerti Tegal Bubuk di mana. Makanya pergi ke Cirebon. Yang jauh pergi ke Cirebon nanti tahu Tegal Bubuk. Tegal Gubuk itu tempat jual baju kain. Kalau Anda mau belanja di Tegal Gubuk sana. Nah, itu udah jadi yang perlu benahi adalah urusan batin. Di saat manusia penuh dengan tuntutan, maka ketahuilah dia akan capek, akan fakir terus. Tapi kalau orang di dalam hatinya penuh dengan ghana'ah, fa anta wa malikud dunya sawa, kata Imam Syafi'i. Kalau sudah hatimu dikuasai dengan puas rasa syukur kepada Allah, engkau dengan yang merajai dunia itu sama. Karena apa? Puasnya hati itu kan di saat kau pangkas segala tuntutan, kau sudah tidak ingin, senang ya Allah berikan sudah, Masya Allah. Dari sinilah yang perlu dibenahi, bukan gajimu yang harus ditingkatkan, bukan uang barokahnya harus banyak, bukan. Tata hatimu, gaya hidupmu. Gaya hidupnya itu kalau tidak ngutang nggak enak, ngutangan. Ada modelnya, ada itu. Kelihatan mukanya orang ngutangan itu ketahuan. Makanya hati-hati kalau ngadep dengan saya tuh. Mukanya tuh ngutangan. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Gimana bisa hidup enak? Gaji suami itu belum keluar sudah dipikir dong. Gaji suami saya misalnya berapa? Sudah pas. Akhirnya waktu pas suami gaji, bang, tagihan. Terus untuk makan ke depannya gimana? Wah, ini istri pengacau. Jadi seperti itu. Tapi bagaimana istri mendukung suami? Istri cerdas. Kalau misalnya wah gula pada naik, ya kan? Cara membuat kopi, kopinya dikurangi biar enggak terlalu pahit. Sebab kalau kopinya pahit, gulanya banyak. Beli sayurnya biasanya kan 6 ikat. Kurangi 3, enggak tahu itu sayurnya sama daunnya. Cuma dikasih
kuahnya sama, hanya isinya saja yang berbeda. Nggak ada yang tahu kok. Tinggal pinter-pinter aja, cerdas saja. Itu loh, jadi kemudian diajari anak-anak kita untuk nerima. Makan apa adanya, kerupuk, kecap, sambal apa adanya, indah. Tapi kalau sudah kita ajari gaya hidup yang tidak benar, ngikuti gaya hidupnya orang, tersiksa. Kita bolehlah bareng-bareng kita makan nasi tiwul. Ada tahu Gatot dari Jawa Timur? Gatot yang nggak tahu pergi ke Jawa Timur, saya orang Jawa Timur. Nasi jagung, rujak ulek. Rujak ulek saya paling suka. Nggak bisa, jangan marah dengan saya. Saya membawa rujak ulek ke Yaman, marah-marah teman-teman di Yaman. Makanan apa menjijikkan orang itu. Iya, kamu belum tahu rasanya. Jadi kita biasa dengan kesederhanaan. Nggak usah lah macam-macam. Kalau tiba-tiba Anda harus makan yang enak, syukuri. Tapi di saat makananmu pas-pasan, Masya Allah. Nggak perlu sedih hati, nggak perlu sakit. Baru nanti benar. Mau cerai, jangan dong. Hidup yang baik dibiasakan dengan kesederhanaan. Kalaupun Anda diberi oleh Allah kelebihan tanpa harus merubah sifat Anda menjadi sombong, enggak, tetap biasa dengan kesederhanaan. Enggak perlu ragu makan dengan nasi bungkus. Kalau bepergian enggak harus pakai resto. Anda tidak merasa, tidak pernah tahu rasa indahnya. Di saat Anda mau nasi bungkus dengan keluarga, enggak usah ke resto. Lewat di bawah hutan ada pohon yang rindang begitu, angin sepoi-poi, Anda gelar tikar begitu, Masya Allah. Sambil dengar nasyid, Masya Allah. Anak Anda main bebas di situ, di hutan. Di hutan lo apa sana itu. Nah, coba Anda rasakan, lihat aja Anda ada orang merasakan. Keindahan itu Anda yang buat. Jangan di resto saja. Di resto waktu makan enak, giliran waktu ngambil stroke-nya itu stres kau. Nah, ini hidup yang enak sajalah, jangan capek-capek hidup tuh. Baik, itu saja insya Allah ya. Jangan cerai, hidup yang indah. Allah.